Pak Kiswoyo, selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada Telkom direkomendasikan buy 350 hingga 3950, Astra International buy di 5.500 dengan resisten hingga 6.000. PBNI tadi pun juga sempat kita bahas di 9.250 hingga 10.000 dan BBCA di 8.300 hingga 9.000. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, untuk BBNI dan BBCA tadi juga sempat kita singgung, Pak Kiswoyo. Saya akan coba fokus kepada Telkom dan Astra International. Untuk Telkom, secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan saham ini dan tadi pun juga dari target resisten Anda di 3950 dan tampaknya belum ke 4 ribuan ini. Analisis Anda, pertimbangan merekomendasikan untuk Telkom dan seberapa optimis untuk balik lagi ke level 4 ribuan paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Harusnya bisa ya kalau saya lihat kali ini. Pertama, Telkom ini kalau kita bicara bisnis murni ya, artinya tanpa ada gangguan dari kerugian investasi di GoTo, dia ini masih tetap make profit dengan stabil. Artinya kita tahu bahwa sudah 5 tahun ini dia selalu net profit terus, bagi dividennya juga besar begitu kan. Jadi tidak ada gangguan sama sekali sebenarnya dengan bisnis Telkom. Apalagi dia satu-satunya operator yang punya satelit lebih dari 3 atau 4 ya. BRI punya 1, terus Indosat sisa 1 kalau nggak salah nggak mau dipakai lagi, mau dibalikan izinnya ke pemerintah. XL tidak ada satelit. Ini perusahaan operator juga menara BTS-nya melalui mitra tel anak usaha itu punya menyebar di mana-mana, jaringan kabel optik juga banyak, sehingga saya bilang ini perusahaan telekomunikasi yang dari hulu sampai hilir mereka ada semua dan mereka terintegrasi dan mereka selalu make profit, selalu membuat profit. Jadi artinya tidak pernah terlibat perang tarif dari segi jumlah pelanggan juga mereka paling banyak. Sehingga sebetulnya tidak ada, ini memang turun, ini koreksi terlalu dalam karena efek dari sentimen GoTo. GoTo-nya kan turun, itu kan sebetulnya adalah investasi sebetulnya kan, bukan kayak kita trading jual beli saham gitu kan. Dia investasi dan dia pasti ada perjanjian khusus yang mungkin belum dibuka juga. Dia berinvestasi ini, beli saham GoTo, dapat keuntungan apakah dia dari Telkom Group ini. Tapi ini sebetulnya gambaran paling simpel yang bisa saya lihat. Bisa saja nanti ada kolaborasi, artinya driver Gojek Group itu harus memakai operator Telkomsel semua. Itu kan bisa saja menjadi ke arah Baik. seperti itu, semua mungkin bisa dibuka. Teknikalnya Jadi Pak sebetulnya ini Kiswoyo, sangat ada peluang ke 4.000 murah. tidak Pak? Sangat pasti ada. Jadi ini memang sebetulnya ini sudah murah banget. Ini sebetulnya harga wajar dia tuh di level 5.000 untuk tahun ini, harga wajar, tapi kan nggak terkejar. Tahun depan mungkin harusnya di atas 5.500 untuk Telkom harga wajarnya. Jadi memang ini salah satu blue chip yang masih murah banget. Jadi di bawah 4.000 ini adalah strong buy maksudnya. Jadi nanti setelah sentimen GoTo lewat harusnya sih ini akan bisa ke arah 5.000 begitu untuk Telkom. 3950 target resisten Anda tadi Pak Kiswoyo, ini sampai kapan Pak? Ini yang terdekat, artinya kalau harusnya sih minggu depan mungkin dia bisa menyentuh angka di atas 4.040 ya. Seperti saya katakan tadi, akhir tahun kemarin harga closingnya adalah 4.040. Harusnya tahun ini dia bisa lebih tinggi dari 4.040, mungkin sekitar 4.100 sampai 4.200 lah begitu. Baik, terakhir tingkat saja Pak Kiswoyo untuk Astra International Pak, Anda juga rekomendasikan Astra buy. International, betul, karena ini jangan lupa ada kendaraan listrik lagi booming kan ya. Jadi salah satunya adalah Astra juga punya kendaraan listrik. Jadi kalau kita bicara otomotif, rajanya otomotif itulah dari grup Astra. Penghasilan Astra juga lebih dari 50% dari grup bisnis otomotifnya. Kendaraan listrik juga mereka sudah ikut terlibat. Jadi seharusnya Astra ini juga lagi murah banget. Harusnya sih dia bisa kembali lagi ke arah 8.000 sampai 9.000 untuk tahun depannya untuk kita bicara bisnis. Penutupan hari ini ada di 5.700 pemirsa, ditutup flat dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 5.750. Kita masih punya satu segmen Pak Kiswoyo, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo. Pertanyaan sudah ada yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya ke Buliana dari Surabaya terlebih dahulu. BRMS nyangkutnya cukup tinggi Pak, di 238, penutupan hari ini di 164, melemah di 2,38%. Analisis Anda secara teknikal ketika nyangkut di 238 untuk BRMS Pak Kiswoyo. Ini sebetulnya kalau sampai jebol di bawah 150 nih bahaya, dia bisa kembali lagi ke arah 100, tapi di atasnya 150 itu berarti ada resisten sekitar 165, udah jebol juga 165.
Ya, Ya berarti tahanan terakhir supportnya yang kuat itu adalah 150 sebetulnya. Jadi kalau dia bisa bentar berbalik ya semua. Kalau dia bisa bergerak di atas 170 lah, bisa bergerak di atas 170, dia baru bisa kembali lagi ke arah 180 lalu 190 seperti itu. Semoga averaging down 190 atau ini di hold cukup. saja Pak Kiswoyo? Kalau mau average down, tunggu nanti agak bawah lagi aja sih sebetulnya. Karena ini trennya dia masih kuat ke bawah sebetulnya sih. Baik, di 150 Pak. Ya, di 150 lah seperti itu. Baik. Kemudian ada Ibu Jenny ini menanyakan saham perbankan big cap BBNI, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi sudah ambil posisi di 9375 nih Pak. Untuk besok jangka pendek arahnya kemana Pak Kiswoyo? Tahan aja karena ini saya lihat dia akan mencoba seperti kita bahas mencoba bikin new high baru. High sebelumnya kan 10.250. Ya minim-minimnya dia mencoba di atas 10.000 lagi lah seperti itu. Baik, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham konstruksi untuk Adi Pak Kiswoyo. Sudah ambil posisi di 535. Boleh averaging down tidak Pak? Kalau lihat Adikarya ini masih sideways, range-nya dia memang bawahnya itu 480, atasnya 500 ya. Jadi kalau dia bisa tembus main di atas 500 dia barusan range-nya lagi pindah ke arah 600. Jadi memang ini bisa ke arah 480 sih sebetulnya. Gitu. Nyangkut di 500-an Pak Kiswoyo. Nah ini sebetulnya agak-agak riskan ya. Semoga dia tidak jebol di bawah 480 sih. Karena kalau dia turun di bawah 480 dia baru akan turun ke bawah lagi gitu. Tapi selama dia masih di atas 480 harusnya masih bisa naik ke atas lagi gitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri Pak menanyakan saham SLIS di 302. Mohon analisisnya, emiten motor listrik ini. Kemarin juga sempat mengalami penguatan yang signifikan untuk SLIS ketika tekanan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan cukup dalam. Hari ini berbalik arah setelah tadi menyentuh ke level 308 Pak, 280. Analisis Anda untuk SLIS. Memang 300 itu adalah level resisten dia dan dia gagal ya, jadi gagal tutup di atas resisten. Saat ini sih support kuatnya ada di level sekitar 250-an. Selama dia masih di atas 250 dia masih bisa bergerak ke atas sebetulnya. Tapi ya bawahnya lah, atasnya lagi terlalu jauh ya. 270 lah. 270 selama dia masih di atas 270 harusnya masih bisa naik ke atas begitu. Oke, 302 di hold saja Pak. Ya asalkan dengan jebol 270 ya. Kalau jebol 270 dia akan Baik. ke 250. Bapak Santoso dari Kediri, SLIS di 302. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Kiswoyo. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo terima kasih, sehat selalu Pak. Oke siap, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Kian Investa dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.